Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Siti Munigar, NRP 23 2017 056. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat video talk show mengenai penerapan SNI dan SKKNI dalam pengukuran terestris. Tentunya dalam video ini saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh teman saya yang bernama Muhammad Ilham Fauzi, NRP 23 2017 036. Tentunya sebelum pembahasan ini berlanjut, kita harus mengetahui dulu mengenai latar belakangnya. Mari kita simak. Latar belakang SKKNI dirumuskan melalui analisis fungsi-fungsi produktif dalam penyelenggaraan informasi geospasial, mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, penyajian, pengawasan, sampai kepada inovasi. Dalam penyelenggaraan informasi geospasial telah mengalami pergeseran sistem peralatan terjadi di semua sektor pemetaan. Terjadi perubahan dari pengukuran yang mengandalkan mata dan telinga manusia atau ear and eye observation beralih ke sensor elektronik atau digital data observation. Kecenderungan beralihnya peralatan manual ke digital antara lain berupa berkembangnya pembacaan sudut, jarak, dan beda tinggi digital yang dapat dilakukan lebih cepat dalam pengukuran. Di samping pada pengukuran, perkembangan digitasi juga meliputi pencatatan data ukur. Jadi, data tidak lagi dicatat dalam buku ukur, tetapi direkam dalam perekam elektronik. Apabila ditinjau dari berbagai hal tersebut, aturan pelaksanaan pengukuran tetaplah sama, mengacu pada SKKNI IG kode unit M.71IGN 00.041.3 berisi tentang mengukur sudut horizontal, vertikal, jarak, dan tinggi. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengukur sudut horizontal, vertikal, jarak, dan tinggi yang akan dikaitkan dengan penggunaan di lapangan. Materi selanjutnya akan dibahas pada video talk show mengenai penerapan SKKNI pada pengukuran terestris. Mata kuliah GDA 458 Kontrol Kualitas Survei dan Pemetaan. Nah, itulah latar belakang dari penerapan SNI dan SKKNI dalam pengukuran terestris. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut, apa saja sih yang diukur, bagaimana ketentuannya, saya akan langsung mengundang teman saya yang bercita-cita menjadi Menteri Agraria di masa yang akan datang. Langsung saja kita undang Muhammad Ilham Fauzi. Silakan bergabung. Nah, ini dia teman saya yang sudah bergabung. Halo, say hi dulu dong dan perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Ilham Fauzi dari Prodi Teknik Geodesi Tenas. Wih, mantap. Katanya bercita-cita menjadi Menteri Agraria ya di 5 atau 10 tahun yang akan datang. Semoga terwujud ya Bu ya. Amin. Oke nih, mengenai penerapan SKKNI di bidang terestris, sebelumnya kan tentu juga kita harus paham nih mengenai apa sih pengukuran terestris itu. Nah, menurut Uji, ini pengukuran terestris itu apa ya? Untuk pengukuran terestris itu pengumpulan data yang berhubungan dengan pengukuran permukaan tanah. Nah, ini pengukuran tanah ini tuh untuk menentukan posisi relatif, entah itu ada di atas permukaan bumi ataupun di bawah permukaan bumi.
Ya, itu Nah, seperti itu. mengenai pengukuran terestris. Tentunya berarti di pengukuran terestris ini tuh ada outputnya ya. Mungkin nantinya akan berupa data. Datanya itu biasanya data jarak, data sudut, dan ujung-ujungnya itu akan diolah hingga menghasilkan suatu nilai koordinat. Koordinat. Nah, Ya, betul. Jadilah suatu peta. Betul ya, Uji ya? betul Bu, Oke, lanjut sangat nih. betul sekali. Kalau misalkan kita terapkan nih tentang ilmu surveying ini, tentunya kan untuk pengukuran surveying ini tuh diperlukan alat nih, alat ukur. Itu ada nggak sih di SKKNI Informasi Geospasial? Kalau misalkan ada, kriterianya seperti apa nih dalam penyiapan alat ukur? Nah, untuk penyiapan alat ukur ya, yang pertama kita tuh harus menyiapkan alat ukur sesuai dengan kebutuhan. Entah itu Hmm, kebutuhan untuk mengukur sudut horizontal ataupun vertikal, ya, atau ada lagi untuk pengukuran jarak. Nah, betul. kemudian alat tersebut harus di-centering dengan sesuai prosedur. Titik koordinat berdiri alat pun harus dimasukkan ke alat. Ya. Selanjutnya kita harus melakukan backside, entah itu kepada benchmark yang sudah ada ataupun arah utara yang sebenarnya. Nah, begitu. Jadi nggak ada beda ya, kita mau menggunakan alat yang konvensional, yang digital, tentunya kriteria unjuk kerja di SKKN ini tetaplah seperti ini, gitu ya, Uji ya. Ya, betul. Sangat betul sekali, Disti. Oh, langsung saja ke materi yang biasa nih ada di surveying. Itu kan ada tentang mengukur sudut horizontal dan vertikal. Kan kalau sudut horizontal itu adalah sudut yang mendatar ya. Kalau dikategorikan itu berada pada posisi atau garis X. Dan vertikal itu Ya. pada garis Y. Nah, kalau misalkan penerapannya di SKKNI ini tentang mengukur sudut horizontal dan vertikal, itu kriterianya kayak gimana sih setelah kita mengetahui untuk penyiapan alat ukur? Nah, untuk kriterianya pertama skala lingkaran untuk horizontal dulu ya, kita bicara untuk horizontal. Ya, ya. Nah, skala lingkarannya tuh kita harus melakukan backside dan dibaca pada posisi biasa, lalu dicatat ataupun direkam sesuai prosedur. Hmm. Nah, setelah itu skala lingkaran horizontal tersebut kita melakukan foresight. Nah, setelah foresight kita tetap harus melakukan pencatatan data tersebut. Kemudian sudut horizontal diukur pada posisi arah putaran alat ukur dilakukan secara konsisten. Nah, yang terakhir itu skala lingkaran horizontal itu juga harus tetap pada posisi luar biasa. Nah, untuk vertikal pun hampir sama dengan horizontal kriterianya. Seperti itu, Disti. Ya. Nah, kalau misalkan diterapkan dalam kegiatan praktikum di kampus nih, Uji masih ingat gak sih apa saja yang kita lakuin selama praktikum dalam pengukuran sudut horizontal maupun vertikal? Nah, ini menariknya untuk sudut horizontal ya. Gimana tuh? Terkadang kita tuh ada pengalaman unik ketika sudut horizontal tuh. Heeh. Saya pernah mempunyai pengalaman ketika menggunakan alat teknol. Ya, Saat pertama kali mencoba, kaget. Kenapa objek yang kita lihat itu terbalik. kebalik gitu Saya ya. belum biasa kan, saya dulunya SMA, ketika melihat itu, saya terkaget-kaget gitu. Iya Lalu betul. ada tantangan lainnya, seperti alatnya yang kurang bagus lah, banyak Heeh. ada lumutnya, terkadang ada teman yang jahil. Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Teman jahil tuh untuk membaca sudut, kadang kita baca horizontal, dia malah putar ke vertikal. Oh iya, saya juga pernah mengalami hal yang sama ketika mau ngebaca sudut yang horizontal, ternyata si tombolnya malah dikearahin ke vertikal. Saya kira saya yang tiba-tiba buta, nggak bisa ngebaca sudut itu. Nah, itu. Seru sekali tentunya ya. Terus ada juga tantangan ketika objek yang ingin kita ukur itu terhalang oleh motor atau kendaraan gitu kan. Iya, bener. Nah, terkadang suka apes pembagian wilayahnya tuh kita ke bagian tempat parkir.
Oh Sehingga kita ya iya. harus berusaha menggeserkan motor atau apanya lah ya, atau objek yang menghalangi. Iya betul, karena semacam kayak, aduh gimana kehalangan objek ya, sedangkan unting-unting udah ditaruh di situ, udah dipakai backside juga, jadi mau Nah, nggak mau kalau kita nggak mau pindah titik, ya kita tentunya harus sabar menunggu, kalau enggak kita yang harus sebisa mungkin menggeserkan supaya objek itu tetap kelihatan. nah betul seperti itu, Disti. Seru 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 sekali itu, semacam mengingat lagi ya kejadian-kejadian tentang praktikum dulu. Iya, Tapi tentunya bagaimanapun cerita yang ada itu, mau kendala teman, kendala cuaca, dan lain sebagainya, apapun yang kita lakukan dalam pengukuran sudut horizontal atau vertikal tentunya harus tetap mengacu pada kriteria unjuk kerja yang ada gitu ya, Uji ya? Seperti kalau centering-nya ya betul, Disti. bergeser, itu ya harus di-centering ulang lagi, nggak boleh memaksakan untuk terus mengukur. Next Nah, nih, itu. Jangan pertanyaan terlalu buru-buru lah. pertanyaan selanjutnya, mengenai jarak Oke. nih. Itu kan biasanya jarak diukurnya menggunakan pita ukur ya, kalau enggak ada juga alat yang disebut dengan distometer dan kalau secara tidak langsung bisa menghitung jarak menggunakan nilai koordinat. Nah, kalau misalkan prosedur pengukuran jarak nih di SKKNI ini, itu ketentuannya seperti apa nih, Ji? Boleh berbagi lagi? Nah, oke, Disti. Untuk pengukuran jarak tuh, pertama kita harus melakukan prosedur penggunaan peralatan yang telah ditentukan ya oleh Hmm. bidang terkait itu. Terus pengukuran jarak dilakukan lebih dari 1 kali. Ah, iya. Kemudian toleransi selisih hasil. Kemudian toleransi selisih hasil pengulangan pengukuran jarak ditentukan sesuai toleransi yang dipersyaratkan. Nah, ini yang terakhir, hasil pengukuran jarak tuh harus emang wajib, itu bukan harus lagi wajib, direkam dan dicatat sesuai prosedur. Oh iya, mengenai pengukuran jarak Seperti itu, dilakukan Disti. lebih dari 1 kali. Itu yang biasanya ya Ya, dilakukan yang awalnya titik 1 ya. itu menjadi nolnya, sekarang dibalik posisi yang terakhir Nah, itu menjadi nolnya ya. Kita di selisihkan titik nolnya. nih. Nah, Nah, jaraknya tidak boleh terlalu jauh, kayak gitu ya. ya untuk menentukan data yang lebih teliti lah. Gitu. Oh, mantap, mantap. Selanjutnya, kalau dalam pengukuran itu perlu nggak sih sketsa? Dan kalau misalkan di aturan, pengertian sketsa itu apa sih? Karena orang suka banyak yang keliru, sketsa itu perlu atau tidak, sketsa itu aturannya seperti apa. Nah itu gimana nih? Sedangkan sketsa ini sangat dibutuhkan banget nih dalam pengukuran. Nah, sketsa itu memang sangat dibutuhkan gitu ya kan. Dalam pengukuran gambaran awal lokasi, sketsa itu digunakan sebagai acuan pengukuran sementara hingga akhirnya dapat Hmm. disandingkan dengan hasil dari pengukuran kita nanti. Hmm. Seperti itu. Betul, 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 betul. Soalnya kalau ketika pengolahan data nih kan pengolahan data itu tidak dilakukan pas hari itu aja ya. Jadi biasanya Ya, kita sering lupa nih, oh iya posisi titik ini tuh ada di mana sih? Nah, biasanya dibantu oleh sketsa ya. nah itu. Mantap nih Uji nih, calon menteri masa depan, calon pemimpin bangsa. Semoga Oke, terwujud lah. amin, amin. Boleh dikasih kesimpulannya nih Uji mengenai talk show ini supaya kita bisa mengingat lagi ulasan-ulasan yang tadi dibahas. Kalau apabila ada kurang ataupun salah mohon ditambahkan ya Disti ya. Boleh sekali. Nah, untuk kesimpulannya tuh ketika kita pengukuran terestris Mm-mm. maupun itu sudut horizontal, vertikal atau pengukuran jarak, nah kita tuh harus memang memerlukan sketsa. Nah, dari sketsa itu kan untuk menentukan dari hasil nanti kan biar sesuai. Betul. Nah, ketelitian juga memang harus sangat diperlukan. Jadi ya pintar-pintar aja lah.
Intinya pintar-pintarnya si pengukur aja ya. Iya. Nah, oke baik teman-teman, mungkin saya akan menambahkan kesimpulan dari rekan saya Uji mengenai penerapan SKKNI pada pengukuran prestis ini, karena pada dasarnya SKKNI ini digunakan sebagai dasar dan acuan dalam manajemen dan pengembangan SDM IG. Ketika semuanya itu dijadikan dasar, otomatis tidak boleh ada yang terlewat dan tidak boleh salah. Karena kalau sudah salah, itu akan menghasilkan data yang salah juga. Melalui Nah, SKKN kekeliruan data. Iya, betul. Iya. Melalui SKKNIIG ini dapat juga dilakukan pengembangan sistem manajemen atau SDM, informasi geospasial. Jadi semakin kita mematuhi SKKNI-nya, otomatis kita juga meningkatkan informasi yang tercatat di dalamnya. Karena melalui Nah, SKKNI ini terdapat acuan untuk rekrutmen dan seleksi penempatan, penilaian, kompetensi, dan pengembangan karir SDM informasi geospasial, baik di jalur fungsional maupun struktural. Gitu ya Uji. ya betul, sangat betul. Memang hebat ini. Amin. Oke, Kita saya juga bertambah ilmu gitu. Talk show ini kita saling aja ya. Oke sharing gitu ya. teman-teman semua, adanya talk show ini merupakan pemenuhan tugas kami berdua untuk mata kuliah kontrol kualitas Kontrol survei kualitas survei dan pemetaan. pemetaan. Dan dosennya itu adalah dosen yang sangat hebat, yaitu Bapak Hari Nugroho. Baik, mungkin segitu bincang-bincangnya. Terima kasih banyak ya Uji sudah berbagi. Semoga Saya terima kasih banyak Adisti. semoga bisa berbagi dengan teman-teman. Semoga teman-teman Amin. banyak yang belajar dari sini dan semakin ingat mengenai aturan-aturan yang ada dalam tata cara mengukur gitu. Ada yang disampaikan Oke, lagi Uji? cukup sih. Tetap tabah Cukup. aja. Kita mungkin nanti adakan lagi talk show season 2 ya, sesuai dengan Ya, apa yang diminta netizen-netizen, kita adain seperti ini lagi. Siap? siap. Terima kasih Disti telah mengundang saya. Oke, terima kasih Uji. Boleh meninggalkan room. Dadah. Dadah. Baik, itulah bincang-bincang dengan teman saya, Muhammad Ilham Fauzi. Semoga apa-apa yang kami bahas di sini dapat diambil sebanyak-banyaknya informasinya, dapat menjadi sumber kenangan untuk teman-teman semua, dan dapat diambil pembelajaran serta kebermanfaatan sebanyak mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.